Menyempitlah bumi zummatan dengan himpitan, tulang-tulangnya itu lalu apa menjadi apa? Berselempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir 'ibadil ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, khususnya jamaah kajian membedah alam arwah dan alam kematian, sedaya ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh berjamaah yang didahului dengan salat sunnah sebelum subuh dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mencerminkan bahwa kita adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang jumlahnya sedikit dibanding dengan yang banyak, yaitu hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, niki saderenge ngaos, monggo niki ndongaaken nggih, mohon bantuan doa nggih atas nama Dentino Willy Mahendra dan Yurid Izzati Khairun Nisa agar bisa lulus terpilih mengikuti pendidikan dokter spesialis di UNER. Untuk hajat ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita doakan untuk Ibu Muryantini yang bersedekah pada pagi hari ini, termasuk yang mensyukuri hari kelahiran ya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, barokah, dan sewaktu-waktu umpami dipundhut kalih Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, mengapa ya hari kelahiran kok disyukuri ya? Nggih. Secara khusus Rasul tidak mencontohkan, tapi Al-Quran pernah menyampaikan, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 56. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, atas datangnya karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah untuk itu semua
falyafrahu, mereka itu bergembira, bahagia, senang. Huwa, bergembira karena mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan anugerah Allah, itu khairun, di sisi Allah nilainya lebih baik, mimma yajma'un, dibanding dengan harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuk selama ini. Jamaah, kira-kira nikmat terbesar di antaranya nopo? Kelahiran, Pak. Nikmat terbesar itu umur. Alhamdulillah. Maka bergembira dan mensyukurinya salah satunya dalam bentuk sedekah. Alhamdulillah. Sedekah ini apa? Sedekah panganan. Gitu betul? As-sadaqatu tudfi'ul bala. Rahasia sedekah diantaranya adalah menolak bala. Di samping doa. Alhamdulillah. Mungkin jenengan sing dereng ulang tahun mungkin nggih sedekah malih nggih. Insyaallah. Masuk ngono dididik bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Wa akhraja an Jabir rafa'ahu, riwayat saking Jabir, dan riwayat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan anna lil qabri lisanan yantiku bihi, sesungguhnya kuburan itu punya lisan, yantiku bihi, yang bisa berbicara. Iki opo maneh kok kuburan kok iso ngomong iki. Anna lil qabri lisanan, bahwa kuburan itu diberi lisan, yantiku bihi, yang bisa ngomong. Cuman kita ini kan tidak punya kemampuan untuk tahu lisannya itu kayak apa, lalu ngomongnya kayak apa. Kita percaya apa tidak? Karena Al-Quran juga pernah menyatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum. Orang-orang yang mati itu, orang-orang yang di akhirat nanti itu akan bertanya sendiri kepada kulitnya. Lima syahidtum. Kon kok iso ngomong, kok iso dadi saksi. Ayo, selama ini jenengan pernah mendengarkan kulit bisa bicara? Enggak. Tapi ini sudah alam ghaib yang disampaikan oleh Allah. Lima syahidum, kok bisa ngomong kon? Kalau ya jawab kulit ya apa? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Yang menjadikan saya bisa bicara ya Allah, karena Allah bisa menjadikan apapun bisa bicara. Cuman yang punya kemampuan mendengar itu kan enggak semua orang. Seperti Sulaiman diberi kemampuan untuk bicara dengan makhluk manapun. Gitu betul? Bisa bicara dengan semut. Nah jenengan iso ngomong karo semut. Dengan manuk. Misalnya kadang-kadang ngomong karo manuk manuk sing dianu lho. Nggih lho mboten. Bisa lumayan walaupun jawaban iku ya gak ngerti pokok kono dikek ngene langsung. Nggih. Sebagaimana juga di surat Yasin ini untuk data, Pak. Jadi kita itu berbasis data dan ayat hadis. Kita sering baca surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari itu aku kunci mulutnya dan aku jadikan tangannya bisa bicara. Mustahil
Khurafat ngono kadang-kadang. Oh iso ngono. Ya Allah itu yang punya kekuatan dan punya hak segala-galanya. Bisa saja semua itu dijadikan bisa bicara. Sebagaimana Rasulullah itu pernah ketika mau meninggalkan Makkah itu, kurma yang biasanya dipakai itu menangis karena Rasul mau pindah ke Madinah. Mustahil kadang-kadang. Cuman itu berlaku untuk yang punya kemampuan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengar. Nah, bumi kuburan itu diberi lisan yantiku bihi, yang bisa bicara. Nanti yang bisa mendengar itu ya yang meninggal itu, termasuk orang-orang yang masih di dunia yang diberi kemampuan itu. Tapi kita diberi informasi. Nopo? Apa bicaranya kuburan? Termasuk yang kemungkinan kita nanti sewaktu-waktu di mana kita nggak tahu. Nggih. Kan yang jelas kita yakin sewaktu-waktu kita akan masuk kuburan karena kita diwafatkan oleh Allah. Cuman yo nek iso yo nunggu sing umur sampai pira ngoten nggih. Gawe ibadah maksudnya niku. Ya bena Adam, wahai anak putu Adam, kaifa nasitani, bagaimana kamu melupakan aku? Aku itu apa? Ya kuburan iku. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Anni baitul wakhsyah, bahwa aku adalah rumah yang penuh dengan ketakutan. Baitul hurbah, rumah yang terasing. Kenapa? Karena orang di kuburan itu kan sendiri-sendiri, Pak. Gimana, Pak? Kalaupun nanti itu mamanya ada satu kuburan 2 orang, 3 orang, itu nanti kan yang dialami itu kan sudah sendiri-sendiri juga. Ngaten nggih? Sebagaimana orang tidur bersama satu saat situ, tapi ngipi dewi-dewi. Ngene mboten? Kenapa? Karena ini sudah alam jiwa, bukan alam fisik. Pun baitul ghurbah, tempat yang terasing. Wa baitud dud, dan tempatnya belatung. Apa belatung itu? Apa belatung, Mbak? Ulat dan belatung. Ya Allah. Makanya nanti itu secara umum manusia itu seperti itu, berkaitan dengan ini. Tapi bagaimana nanti itu ada orang-orang tertentu yang ketika di kuburan itu mayatnya masih utuh, ulesi ya masih utuh. Mulane ono syairan Gus Dur niku, lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmani, ten kadang Allah swarga manggoni utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese. Monggo selawatan ya Rasulullah alaik ya Rabbi asya'ni wa darati adfatayyaji lamin ya uhailal judi wal karami judi
judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk saksi secara empiris adalah napa? Jasadnya dan mayatnya Mbah Maimun. 2019 beliau wafat di sana, lalu pemerintah Arab Saudi punya kebijakan setiap 3 tahun diganti dengan mayat yang lain. Ketika digali ternyata masih utuh. Allah. Artinya apa? Berarti ketika itu tidak dilindungi oleh Allah sebagaimana mayatnya para nabi dilindungi oleh Allah, tidak akan dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh ulat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Bukankah kalian apakah tidak tahu, apakah melupakan bahwa aku adalah wa baitul dzik, tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Nah, kuburan itu sempit kenapa luas, Pak? Sempit malah ditutupi apa? Ditambahi apa lagi itu? Kayu untuk itu. Allah kata kuburan illa ma wassa'ahullah, illa ma wassa'allahu azza wa jal, bahwa kuburan, bahwa aku itu tempat yang sempit kecuali Allah berkehendak yang meluaskannya. Jadi ya nanti ada orang-orang tertentu ketika di kuburan itu merasa tempatnya itu tidak sempit. Seperti apa? Seperti alam dia memandang luas. Karena ketika itu alamnya bukan alam fisik, tapi apa? Alam ruh, alam jiwa yang ada di situ, jasadnya itu merasakan dia berada di tempat yang luas. Kenapa? Atas izin Allah. Waqala Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Ja'far al-Faqih al-Hambali, ini termasuk ulama-ulama dari golongan Imam Hambali, fi kitabil mathani fil fikhi, hadatsana Ismail bin Ibrahim, bercerita kepadaku Ibrahim, Ismail bin Ibrahim As-Syairazi, hadatsana Muhammad bin Hammad, bercerita kepadaku Muhammad bin Hammad, Quri'a, dibacakan ala Abdur Razak, dibacakan kepada Abdur Razak, wa ana hadir, dan saat itu aku sedang hadir. An-Thawri, saking sahabat As-Thawri, anil A'mas, dari A'mas, dari ulama As-Thawri, anil A'mas, anil Minhal, an Ibni Umar, Anzadan anil Barra, dan seterusnya. Qala kharajna, berarti yang cerita ini sahabat Al-Barra. Kharajna ma'a Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami keluar berjalan bersama Rasulullah, fi janazatin, melewati jana atau keluar ya, bertemu dengan, berpapasan dengan janazah. Ya tentu janazah bukan janazah itu sendiri yang berjalan, tapi apa? Ada yang ngantar gitu. Ya. Dalam bertemu dengan janazah. Fawajadnal qabra lam yulhadu, ternyata ketika kita ya menemui jenazah itu atau mendapati jenazah itu di kuburan, lam yulhadu, tidak dibuatkan liang lahat. Fajalasa wajalasna haulahu, maka
duduk Rasul wa jalasna haulahu, dan kita juga duduk bersamanya di sekitar jenazah tadi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika apa ngendika niku napa? Ya dawuh, ya matur. Napa mature? Idza wudi al mayyitu, nalikane dideleh apa mayit, apa dideleh niku napa? Diletakkan fi qabrihi, ing dalam kuburane mayit, summa suya, lalu ditutupi dengan tanah, nggih. Kalamat hul arzu, maka bumi tempat dia ditaruh itu berbicara. Bumi itu berbicara. Rasul yang tahu. Nopo bicaranya? Faqalat, bicaranya kuburan gimana? Amma alimta, tidakkah engkau tahu, anni baitul wahsyah, bahwa saya adalah tempat al-wahsyah yang menakutkan, wal hurbah, dan tempat yang asing, wadud, dan tempatnya lalat atau belatung. Famadza a'tatta li, maka apa yang kamu persiapkan untukku sebelumnya, supaya tidak tadi itu. Tentu yang di situ adalah amal soleh, amal soleh yang dilakukan ketika masih hidup. Karena ia bisa beramal soleh itu ketika masih hidup. Nah, ketika mati itu ingin beramal soleh tapi tidak bisa, kecuali ketika ia mendapatkan support dari keluarganya, dari siapapun orang muslim yang diniatkan kebaikannya untuknya, seperti sedekah, seperti berhaji, seperti maca Quran dan seterusnya itu. Tapi dia sendiri kan nggak bisa. Makanya di dunia ini dipakai kesempatan untuk apa? Mempersiapkan sangu. Di surat di kitab Nasaihul Ibad diterangkan. Qala Abu Bakar itu menyatakan atau memberikan nasihat, man takhalal qabra bila zatin, barang siapa yang masuk ke kuburan dalam arti meninggal dunia, bila zatin, tapi gak nggawa sangu. Lho, maksudnya berarti mati nang kuburan kon nggawa sangu dhuwit sing akeh ngoten. Mboten amal soleh tentu. Barang siapa yang memasuki kuburan tanpa membawa bekal, tanpa membawa sangu, faka'annama, maka orang itu seperti raqibal bahro, seperti ia sedang menyeberang laut, bila safinatin, gak numpak perahu. Gak numpak perahu. Kira-kira ya Pak, nyebrang laut ya Pak. Gak nggawa sangu. Apa sangune? Amal ibadah. Maka itu juga terinspirasi dari apa yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri, ora ono apa mayit nok kuburan illa kejaba kal gharik al mutawwis, iku kaya wong sing tenggelam megap-megap jaluk napa? Mutawwis, jaluk pertolongan.
Lho Pak, iku mau nyebrang laut gak nggawa perahu, gak numpak perahu, ya iku mau kelelep Pak. Nah, kelelep terus apa? Tolong, tolong. Kayak Fir'aun kan, nalikane tenggelam kan terus apa? Baru menyatakan beriman. Ya kok cara malaikat iso krungu suarane ngono itu bentakmu kasek kon kaya ngono Pak. Nah, maka di dunia inilah kesempatan untuk ini tadi, mempersiapkan supaya sewaktu ketika ditanya oleh kuburan itu, siap, saya sudah bawa bekal gitu. Nah, bekalnya apa? Ya ketika di dunia itu dia beribadah dan beribadah. Mulane waktu orang di dunia itu perlu belajar kepada kompas. Kompas itu apa? Arah. Masih iling Pak, napa Pak? Arah niku ada timur. Timur niku punya makna napa Pak? Ini ditafsiri. Timur iku hati-hati mbek umur. Oh, menjenengan catat boten napa-napa. Hati-hati mbek umur. Utara umur ming sementara. Gak sak lawa sih. Maksudnya ndok donya niki lho Pak, mboten sak lawa sih Pak. Nek wis timur baru barat. Napa barat? Urip nek wis bar bakal nang Iki ya ilmu tatik maduk Pak. Mulane kan anak sholawatan niku napa syair dulu baru sholawatan. Mumpung waras ya urip pisan piro suwene ibarate wong mampir ngombe jok sembrono ngumbar nafsune ben gak rugi tembe murine salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau di surat Al-Baqarah ayat 196 atau 97 itu Allah menyatakan wa tazawwadu dan berbekallah kamu fa inna khairaz zati taqwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau sudah mengingat seperti ini, maka berarti setiap hari kita harus punya pulsa kartu akhirat, namanya kartu mentari. Halo? Ibu-ibu kagungan apa kartu mentari? Kudu diisi pulsae, ojo sampai kentekan. Napa datanya niku lho? Ojo sampai kentekan. Napa mentari? Hidup itu harus mentari, meningkatkan takwa setiap. Saya ulangi, mentari. Lagi apa? Gawe sangu. Ngene mboten? Masya Allah. Dan wis kayak ngono akhirnya kita akhirnya punya kartu yang lain, namanya kartu simpati. Masih iling? Kartu akhirat Pak. Simpati niku berarti kita punya simpati, simpanan amal tabungan untuk wis nyambung. Ini kartu ini nggak ada dijual di kantor-kantor itu Pak. Itu kartunya ya saya jual yang jual Pak. Karena kartu spiritual, kartu akhirat Pak. Monggo. Gaya kartu simpati nggih. Masya Allah. Isi ini kartu simpati itu adalah kartu as. Kartu as itu apa? Amal soleh. Nggih. Kan salah satu penyesalan orang yang mati itu kan apa? Rabbirji'un. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Apa? La'alli a'malu sholihan. Agar saya bisa beramal soleh.
yang fima taraktu, yang aku tinggalkan dulunya ketika di dunia, yang aku abaikan. Tapi kala ora iso. Jadi wong sing mati-mati niku ya kepengin nang donya mono, kepengin apa? Kepengin beramal soleh, kepengin kepengin ngisi pulsa kartu as. Apa tadi as? Amal soleh. Nah syaratnya karena amal soleh harus di backup kalau kartu XL. Apa? Kasih iling. Amal soleh itu harus XL, ekstra lillah. Apa XL? Ekstra lillah. Sebisa mungkin hidup terus menerus kita beramal soleh, beribadah sangu. Maka itu namanya kalau bisa terus menerus ekstra lillah melakukan ibadah terus menerus. Itu namanya pakai kartu eksis namanya Pak. Tambahannya itu. Dari sisi rentang waktu, eksis. Kenapa eksis? Ekstra istiqomah. Surat Fussilat ayat 30. Loh ngatur-ngatur nang ini ki ya angel lho Pak. Surat Fussilat ayat 30 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu istiqomah, ajek dalam beramal soleh dan keikhlasan. Sampai kapan ukurannya? Yaitu sampai ketika wafat itu, maka saat wafat qalu malaikat tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat menjemputnya dengan berduyun-duyun. Dulu pernah saya sampaikan di sini itu dikatakan sekitar 500 malaikat menjemputnya. Seraya ada yang mewakili ucapan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan ada sedih lagi, jangan ada sengsara, jangan ada kekhawatiran kamu. Sudah dipersiapkan tempat. Wa absyiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Jadi persiapan-persiapan kita amal soleh itu nanti itu adalah membangun surga. Nah membangunnya ya ketika ketika di dunia ini mulai utara tadi umur yang sementara nek wis bar ya bakalan akhirat. Setelah akhirat monggo kita sedaya kepingin akhirat nek ahli swarga. Tapi kita kan mungkin banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Nggih napa nggih? Maka kita butuh untuk support namanya syafaat. Syafaat sapa? Syafaat Rasulullah. Lah sinten sing oleh syafaat niku? Wong sing seneng maca sholawat. Salah satunya adalah inna aulan nasi biyaumil qiyamah, semulia-mulia manusia bersama aku nanti hari kiamat aktsarum alayya sholatan. Yang paling seneng dan paling banyak maca sholawat, jenenge selatan, seneng sholawatan. Understand? Sholawat api ketika dilakukan berarti dia sedang sholawatan. Tahlil api ketika dilakukan berarti tahlilan. Sarung api ketika dipakai sarungan. Celana api toh ketika dipakai jenenge ya wis. Mulane kita diajarkan oleh para ulama-ulama sing seneng maca sholawat. Baik secara individu atau bersama-sama. Cek engko nang nyambung dengan Rasulullah. Nanti Rasul tahu iki lho wong sing seneng maca sholawat iku weru. Nyambung ono sinyalnya wisan iku, Pak. Nanti tahu Rasulullah iki. Nah, mudah-mudahan jenengan termasuk wong sing iku. Selatan nggih. Apa mau? Kita balik. Jadi kuburan itu ngoten terusipun Rasulullah.
Mada a'tadali, kamu persiapan apa dengan aku? Kamu ketika ada di sini kan gak ngosang. Lah ini ki dilingno opo khurafat kabeh. Itu bayang-bayang tok iku ngono kan, ada sing ngono kadang-kadang. Akhirat itu enggak jelas ini. Nggih. Makanya surat At-Takatsur Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur, telah membuat kamu lalai. Apa at-takatsur? Ngurusi dunya tok. Numpuk-numpuk dunya tok. Gak mempersiapkan bekalnya nanti. Nggih. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu akan ziarah di kuburan, sehingga kamu itu berada di dalam kuburan. Artinya ya mati, tapi dikatakan ziarah itu transit Pak, karena kuburan itu bukan tempat yang asli. Asli itu di sana, akhirat. Nah, kuburan itu adalah transitnya itu. Tapi apa yang dirasakan di situ itu menggambarkan tentang akhirat nanti. Nah, apa yang dirasakan di situ di kuburan itu terkait dengan apa yang dilakukan semasa di dunia. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu kamu akan tahu loh, gitu loh Pak. Maka orang di kuburan itu ya bukan mati itu enggak, tahu Pak, hidup Pak. Kenapa nih sing hidup? Ruhnya, jiwanya, bukan nyawa ini. Nyawa sudah diambil oleh Allah, tapi jiwa itu loh yang tetap ada itu. Nah, jiwa itu merasakan apa? Tergantung ketika di dunia. Masya Allah. Dilanjut Pak nggih. Akhraja al-Baihaqi, riwayat al-Baihaqi dalam kitab Fisyu'bi, an Bilal bin Sa'ad, ya, dari Bilal bin Sa'ad. Allah qala yunadi al-qabru fi kulli yaumin, kuburan itu setiap hari itu memanggil-manggil atau berucap. Kok cara wong rungkut niku bengok-bengok. Apa bengok-bengok itu Pak? Iya, memanggil-manggil. Apa panggilannya? Ana baitul ghurba, aku adalah tempat keterasingan, tempat terasing. Wa baitud dud, dan rumahnya belatang. Wal fakhsha, tempat ketakutan bagi manusia. Wa ana hafratun min hafrani, wa ana hafratun min khufratin nar, dan aku adalah khufrah itu lubangan, lembah daripada lembah neraka. Au raudhatun, dan aku juga bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Kan doanya kan begitu. Kalau kita mendoakan mayat kan begitu. Wajah al-qabrahu, jadikanlah kuburannya raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga, taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan ya Allah jangan engkau jadikan kuburannya khufratun min khufraniron, jangan engkau jadikan kuburannya adalah lubangan dari lubangan api neraka. Ini begini. Wa innal mu'min, dan sesungguhnya orang mukmin, idza wudi'a, nalikane dideleh, diletakkan, ditaruh. Soalnya kalau ini karena orang Jawa ini yo kadang-kadang metu Jawa ya Pak, dideleh ini kenapa Pak? Didekek, jenengan dekek Pak, nggih. Wis terserah, sing penting kowe paham. Fi lahdihi, ing dalam liang lahatnya. Kalamathul ardu, maka bumi, kuburan itu ngomong nang wong sing didelek itu, min tahtihi, yang ada di bawah kuburan itu. Faqalat, ya ini kan orang mukmin yang ditaruh itu Pak. Maka bicaranya bagaimana? Maka kuburan bicara, wallah, demi Allah. Gitu Pak.
laqad kuntu uhibbuka, aku teman-teman mencintai kamu. Wa anta ala dhuhri tamshi, dan kamu ketika berada di atas permukaanku, kamu berjalan. Wa kaifa, ya, fa kaifa wa qad sirta fi batni, dan bagaimana sekarang kamu ternyata sudah berada di perut bumi, artinya ada di perutku, ada di dalamku. Kamu sebelumnya itu ada di atas permukaan bumi, di atas permukaanku. Nah sekarang kamu berada di dalam, ada berada di perutku, ada di tanah. Ya. Fa'idha wallaituka, ketika aku diberi kekuasaan untukmu, fasata'lamu ma asna'u, maka kamu akan tahu apa yang aku lakukan dan aku berbuat untukmu. Artinya ketika sudah di dalam kuburan itu kan kuburan itu yang diserai oleh Allah untuk apa? Mau melakukan apa terhadap? Tentu ini alam apa? Alam arwah, Pak, alam gaib, bukan fisiknya kita. Tapi kadang-kadang ada yang melakukan penelitian secara empiris, Pak. Ada itu, Pak. Alexander itu salah seorang peneliti dari Prancis, namanya Alexander, meneliti kuburannya Abu Lahab. Wah, dengan timnya itu, Pak, meneliti untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di situ itu. Terasa itu ketika dia mulai mencoba untuk ini menggali dikit itu, ingin mungkin memasukkan sesuatu yang sangat sensitif untuk mendengarkan suara itu, Pak. Itu teman-temannya nggak kuat, Pak, panas, seperti ada api gitu loh, Pak. Nah, itu seperti itu. Mencoba secara empiris, Pak. Gitu. Dia itu di situ, dia tahu akhirnya, dia juga akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Islam. Maka kamu sekarang sudah berada di dalam, oleh Allah aku diserai untuk berbuat apa kepadamu. Fasata'lamu ma asna'u, maka kamu akan tahu, loh iki lho, ta'lamu, kamu akan tahu apa yang aku perbuat untukmu. Karena ia beriman, fayattasi'u lahu madda basarahu, maka bumi itu menjadi longgar seluas mata memandang. Nah, lalu kebalikannya, Pak. Wa idza wudi'a al-kafiru, dan ketika yang ditaruh di situ adalah orang kafir, Pak. Beda, Pak. Ini kan tadi yang beriman. Yang bicara tadi kuburan terhadap orang yang beriman. Tapi apabila yang ditaruh, yang diletakkan di dalam kuburan itu orang kafir, qalat, maka bumi berkata, wallah, demi Allah, laqad kuntu abghadhuka ubghidhuka, aku sungguh-sungguh benci dan marah sama kamu. Wa anta tamshi ala dhuhri, dulu kamu telah berlalu lalang, berjalan di atas punggungku, di atas permukaanku. Ya, dan sekarang kamu berada di mana? Di dalam perutku, berada di dalamku. Fa idza wallaituka, dan sekarang Allah telah mempercayakan kamu kepadaku. Fasata'lamu, maka kamu akan tahu ma asna'u, apa yang aku lakukan dan aku perbuat untukmu. Aku benci nek kono iku sakjane. Donya gak karo-karuan nduk ngarepe Bu nduk nggonku kon, tapi saiki kon nduk kene, tak tunggu kon saiki. Kok saiki ngono. Fanadhammahu dhummatan takhlafu min adla'uhu,
maka bumi itu menghimpit. Kalau tadi kan meluas Pak. Bangun itu ya terus bukti ini tak tunggu sekian jam ya pancet kok kuburan ini kak ono gerakan kan ono sing ngono Pak. Mungkin betul. Itu artinya yang merasakan itu kuburan luas atau sempit itu yang merasa dihimpit. Iya, yang di situ itu. Kita itu melihatnya hanya secara lahiriah, karena lahiriah kita. Itu loh alam yang dirasakan itu. Fanadhamahu, maka menyempitlah bumi zummatan dengan himpitan. Kenapa? Dengan himpitan itu tahtalifu adla'ahu. Tulang-tulangnya itu lalu apa menjadi apa? Berselempatan ngeten niku lho Pak. Jadi sing asal ini terus menjadi ngene Pak. Allah. Kenapa? Ya karena nggak punya bekal, nggak punya amal soleh, nggak punya iman. Nah, bekal kita itu pertama adalah iman, lalu bekal kita yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh kita adalah amal yang ikhlas karena Allah. Dan yang kita lakukan itu adalah istiqomah terus menerus, insya Allah. Nah, kesempatan itu semasa kita di dunia. Wa akhraja ad-Dailami an Ibnu Abbas qala. Ibnu Abbas qala, riwayat dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tujahizu likuburikum, bersiap-siaplah kamu untuk waktu ketika kamu di kuburan, atau bahasa lain, persiapkanlah kuburanmu. Persiapkanlah untuk kuburanmu. Berarti bukan berarti kita sekarang sudah mempersiapkan lubangan kuburan ngoten niku Pak, boten maksud itu. Maksudnya persiapkanlah bekal ketika kamu berada di kuburan. Nah, perkara sekarang sudah merancang nanti aku kuburanku di sana. Boleh aja. Tapi intinya kan bukan tempatnya itu di sini, tapi itu bekalnya itu. Bersiap-siaplah untuk kuburan kamu. Fa innal qabra lahu, sesungguhnya kuburan itu lahu. Ya. Bagi kuburan itu fi kulli yaumin, dalam setiap hari itu sab'u marrat yaqulu, sampai 7 kali. Yaqulu itu cara gampang memanggil-manggil. Yaqulu berkata, ya bena Adam ad-dhaif, wahai anak Adam yang dhaifun, yang lemah, ya manusia yang lemah. Tarahham fi hayatika ala nafsik, sayangilah semasa hidup kamu itu, sayangilah dirimu sendiri. Berarti apa? Jangan engkau zalim kepada dirimu sendiri. Sayangilah dirimu sendiri semasa kamu masih hidup di dunia. Qabla antal qani, sebelum kamu bertemu dengan aku. Bertemu dengan aku siapa? Kuburan. Loh, kuburan bengok-bengok ngono iku sedina setiap hari itu 7 kali. Oke, sayangilah dirimu semasa kamu di dunia sebelum kamu bertemu dengan aku ketika sudah mati. Atarahhamu alaika, maka apa akibatnya? Aku akan sayang kepadamu.
Aku akan rahmat kepadamu, akan memperlakukan kamu dengan cinta, dengan kasih sayang. Allah. Wa tukfa minni ar-radi, dan kamu dilindungi dari aku, dijaga dari aku ar-radi, satu kehinaan, termasuk tadi itu apa? Dihimpit oleh bumi, termasuk dimakan oleh disiksa oleh malaikat itu. Dijaga kamu. Kalau kamu semasa di dunia melakukan apa, telah menyayangi dirimu. Apa menyayangi itu? Menyayangi diri dengan beramal soleh, menggunakan apa yang diberikan oleh Allah semuanya sebagai bekal. Sebagai bekal untuk beribadah. Makanya di surat Al-Qasas ayat 77 itu kan sudah dinyatakan oleh Allah. Apa lagi, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallah. Surat Al-Qasas 177, wabtaghi fima atakallah. Jadikanlah apa yang diberikan oleh kamu, yang diberikan oleh Allah untukmu semasa di dunia. Darul akhirata, untuk persiapan akhirat. Karena memang di sanalah tempat aslinya manusia, tempat yang hakiki bagi manusia. Darul akhirata. Wala tansa, walaupun kamu tidak boleh mengabaikan nasibaka minad dunya, bagian kamu di dunia. Silahkan kamu di dunia juga mengambil bagiannya kamu, tapi jadikan bagian kamu di dunia itu untuk bagian yang lebih besar. Maka dunia itu wasilah, perantara untuk ke sana. Apa yang diberikan oleh Allah itu wasilah untuk akhir. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Apapun yang diberikan oleh Allah jadikan sebagai bekal untuk akhirat, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan kebutuhan kamu di dunia. Manusia juga butuh di dunia ketika masih di dunia. Wa ahsin, dan berbuatlah kamu yang terbaik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untukmu, memberikan nikmat-nikmat yang cukup untukmu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak cinta dan tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan baik kerusakan batiniah maupun kerusakan lahiriah, yaitu apa? Membuat keonaran di muka bumi, membuat kekeduhan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini implementasinya nanti itu Allah tidak suka, itu diantaranya dilewatkan kuburan ini. Kebenciannya, apa, kemurkaannya Allah kepada orang yang berbuat rusak di muka bumi, itu nanti dilewatkan makhluk Allah yang namanya kuburan. Di samping nanti ada malaikat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ya berkesempatan untuk terus mengisi hidup dengan beribadah dan beribadah, karena ibadah-ibadah itu adalah sangu dan bekal kita untuk sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Nah, kalau sekiranya kita punya keluarga yang sudah diwafatkan lebih dulu oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada yang sudah wafat lebih dulu, jangan pernah berhenti ya, dan jangan pernah bosan untuk mendoakan. Paling gampang itu mendoakan, memohonkan ampun, termasuk membacakan Fatihah, lahul Fatihah bisa. Termasuk yang lebih utama lagi, sedekah. Insya Allah itu mereka akan terbayar. Artinya mereka yang sedang panas, sedang terus karena dapat kiriman itu justru menjadi dingin, Pak. Semasa yang di dunia itu bisa mensupportnya dengan doa dan sedekah dan seterusnya.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Matur suwun nang Madiun kutanan terus tuku kupat nang Bojonegoro. Waduh, pantun kok. Sing penting kan cocok. Nang Madiun kutanan terus matur suwun pangeran sing tuku kupat nang Bojonegoro. Nek wonten lepat nyuwun ngapura. Napa? Wak painten ketatap cendelo penjut lah cukup semanten atur kula. Wonten pertanyaan enggak? Langsung tunggu. Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah seperti doa kita ihdinas siratal mustaqim, kita mendapatkan bimbingan untuk menuju yang terbaik di hadapan Allah. Ala hadiniyah wa likulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Nggih, ngapunten Pak.